Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian fikih pada kesempatan ini kita mulai bersama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbicara tentang perbedaan sholatnya orang laki-laki sama sholatnya orang perempuan. Perbedaannya ada 5, ya. Kita ulang lagi. Orang laki-laki kalau sholat yujafi mirfaqaihi an jambai, merenggangkan kedua sikunya ini agak renggang dari lambung sehingga tidak nempel begini. Ini kalau orang perempuan nempel, kalau orang laki-laki menggang baik dalam keadaan rukuk maupun sujud. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi, merenggangkan ya kedua tangannya hatta yabdua bayadu ibtoihi, sehingga tampak keteknya Nabi yang warna yang keputih-putihan tersebut. Ini kalau orang laki-laki. Kalau orang perempuan harus merapat. Berarti tidak tertutup secara rapat ya. Kebiasaannya orang-orang dahulu adalah memang tidak pernah ya, biasa hanya nutupi sebagian aja. Kalau pakai kain ihram kan kelihatan keteknya itu. Kalau wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud, ya. Dan juga merenggangkan perutnya jangan menyentuh pada paha. Kadang-kadang ditempelkan begitu ya tidak. Kalau orang perempuan bisa dirapatkan. Wayajhar, ya, mengeraskan fi maudhi'il jahri, suaranya dikeraskan pada saat dia sholat yang jahrun. Sholat jahar itu sholat maghrib, isya, subuh. Kalau asar, kalau zuhur sama asar itu dilirihkan. Sedangkan orang perempuan wa takhfidu sautaha bi hadrati rijali al ajani. Kalau orang perempuan harus merendahkan suaranya terutama sekali di hadapan orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya, orang laki-laki asing. Kalau perempuan begitu. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau dia memperingatkan terhadap orang lain yang salah di dalam bacaan sholat atau kurang rukunnya, maka kalau orang laki-laki bertasbih subhanallah. Idza sabbaha ultufita ilaihi. Man rabahu syai'un fi sholati fal yusabbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Kalau orang laki-laki mengingatkan ragu-ragu terhadap meninggalkan rukun sholat, maka dia mengucapkan tasbih. Ya. Kalau orang perempuan tidak mengucapkan tasbih subhanallah, tidak, tetapi mengetukkan gini, ya, tangannya. Innamat tasfiqu lin nisa. Kalau orang laki-laki menutup auratnya antara pusar sampai ke lutut, ya, itu adalah auratnya orang laki-laki. Sedangkan auratnya perempuan seluruh anggota tubuh jami'u badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruhnya tertutup kecuali telapak tangan dan kedua wajah. Sekarang kita teruskan faslun walladzi yubtilu as-sholata ahada asyara syai'an al-kalamul amdu. Pasal yang menerangkan tentang batalnya yubtilus sholata, membatalkan sholat itu ada 11, ya. Al-kalamu al-amdu, kalam yang berbicara secara sengaja, walaupun pembicaraan itu hanya satu kata kan bisa saja berwujud perintah, kata yang bisa didengarkan, walaupun misalkan itu pun juga itu adalah perkataan yang disengaja
dan itu juga membatalkan sholat. Wal amalul katsir, berbuat perbuatan yang banyak. Perbuatan banyak ini di kalangan mazhab Syafi'i itu kalau melebihi dari 3 kali gerakan, dibatasi begitu. Lebih dari 3 kali atau 3 kali itu sendiri itu membatalkan sholat. Misalkan di sini ada di depannya orang sedang sholat kemudian batal. Anda sebagai makmum untuk mengisi tempat tersebut, jalan 1, 2, ini berhenti biar tidak melebihi, tidak 1, 2, 3 langsung itu adalah batal sholatnya. Maka harus hati-hati kalau berjalan, mundur juga demikian, 1, 1, 2, mundur, baru mulai lagi 1, 2. Wal hadas, hadas kentut ya. Wa hudusun najasah, dan datangnya tibanya ada najis. Najis itu kalau seandainya najis, misalkan telek kotoran cecak misalkan atau tokek gitu ya. Kemudian yang kering cukup dikipatke begitu saja cukup bisa. Tetapi yang basah itu berarti membatalkan sholat. Kemudian pas sujud tangannya itu kena, dicium kok bau, lah itu berarti hudusun najasah. Sholat kemudian kesenggol kemudian mengakibatkan berdarah, itu kan darah itu juga najis, maka itu termasuk juga membatalkan, harus dibatalkan. Wangkisyaful aurati, terbukanya aurat. Aurat terbuka, misalkan sholat kemudian ada angin yang kencang ya, pakai sarung, akhirnya sarungnya itu langsung munggah ada angin tuh, padahal nggak pakai celana dalam juga itu membatalkan sholat. Bagi celana dalam atau tidak itu tetap membatalkan kalau seandainya dengkulnya kelihatan atau auratnya kelihatan, itu juga membatalkan sholat. Itu nama inkisyaful aurat, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, karena ada unsur-unsur lain. Wa taghyirun niyati, dan mengubah niat, artinya keluar dari sholat. Wah, ini kok lama sekali sholatnya, padahal saya terburu-buru pengen, itu berarti mengubah niat. Makanya kalau sudah mengeluarkan atau keluar dari niat, keluar dari sholat, niat keluar dari sholat, maka itu termasuk taghyirun niat. Taghyirun niat itu adalah termasuk batal. Bi ayyan wiya al khuruj minas sholat, dia niat untuk keluar dari sholat. Wastidbarul qiblati, istidbarul qiblati adalah ngungkuri kiblat, membelakangi kiblat, artinya berbalik arah sholat, kemudian baik seharusnya menghadap kiblat, ternyata dia malah justru menghadap tempat yang lain. Lah, apakah dia itu ketika pada waktu istihad itu dia mengatakan saya pasti ini menghadap ke arah kiblat, padahal itu ada menghadap ke arah utara, atau malah sebaliknya menghadap ke arah timur ya. Nah, ketika sudah dikasih tahu, berarti tengah-tengah sholat ada orang yang ngasih tahu, sholatmu menghadap mana gitu, bukan menghadap kiblat. Nah, itu Anda akan mengulang lagi sholat tersebut, karena menghadap kiblat itu bagian dari syarat ya, syarat niat, syaratnya sholat. Maka kalau seandainya dia tidak menghadap kiblat ya, itu termasuk bagian dari itu ada membatalkan sholat. Mungkin agak menceng ke arah kanan atau ke arah kiri, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak bisa orang yang jauh tempatnya seperti Indonesia dengan Mekah itu tidak bisa pas tidak bisa pas. Maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yang dianjurkan adalah maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ya. Ke arah Masjidil Haram itu apakah berapa sekian derajat, atau yang jelas arah Masjidil Haram ke arah barat.
Ya, ini yang harus dipahami sehingga tidak ada orang yang pas benar terhadap kiblat itu ya, karena jaraknya jauh, semakin jauh mencengnya itu semakin jauh semakin jauh juga mencengnya. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Kemudian ada sisa makanan kemudian dimakan, paling nggak diempet dulu. Makanya kalau sholat itu adalah berkumur, sehingga membersihkan bagian yang ada dalam mulut. Sisa-sisa makanan jangan dimasukkan. Kalau sisa makanan dimasukkan, makanya itu termasuk bagian dari membatalkan sholat. Wasyurbu, dan minum, juga minum. Walaupun minum air putih tengah-tengah sholat kemudian minum, nah itu ya membatalkan sholat. Wal qahqahatu, dan orang yang tertawa, ngakak, ngiki, amin, kadang-kadang terus pada, nah itu termasuk membatalkan sholat. Imamnya membacanya lucu misalkan, salah misalkan, kemudian dia ketawa, dan itu al qahqahah, ya. Wariddatu, dan murtad. Kalau murtad, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membatalkan sholat. Karena keraguan-raguan terhadap iman, karena syarat daripada sholat itu adalah harus Islam. Kalau dia riddah keluar dari Islam, ragu-ragu terhadap wujudul ilah, Gusti Allah, sholat begini di Gusti Allah ra'ono, lah ini termasuk, dia termasuk murtad, ya, tidak boleh, dan itu harus diulang lagi, dia harus syahadat kembali baru kita mengadakan sholat. Demikian untuk tentang batalnya sholat. Kita lanjutkan pada pasal yang lain, pada kesempatan yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.